Jumpa lagi di Rani Budianti Channel. Kali ini aku bakalan sharing mengenai persyaratan seleksi CPNS 2021. Apa aja sih persyaratan umum, persyaratan khusus, dan dokumen yang harus disiapkan menjelang pembukaan CPNS 2021. Simak terus ya. Kita mulai dari persyaratan umum. Yang pertama adalah warga negara Indonesia dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan formasi. Jadi contohnya kayak aku ini warga negara Indonesia dengan kualifikasi pendidikan D3 Gizi dan itu ada di formasi yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, pria atau wanita dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun dan 40 tahun untuk maksudnya maksimal 40 tahun untuk dokter spesialis, dokter gigi spesialis, terus dokter pendidik klinis, dosen peneliti yang setara dengan S3 atau doktor. Nah, yang ketiga, pastikan kalian punya ijazah dari SMA atau sederajat, perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi di BAN PT atau LAMPTKes atau Pusdinakes pada saat kelulusan. Jadi pastikan nih saat kalian lulus itu kampus kalian atau sekolah kalian itu sudah terakreditasi. Nanti dibuktikan dengan tanggal kelulusan kalian. Jadi surat keterangan lulus ataupun ijazah sementara itu tidak berlaku pada saat pendaftaran CPNS. Nah, yang selanjutnya, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai negeri swasta, TNI ataupun Polri. Kemudian selanjutnya juga kalian harus sehat jasmani dan rohani, tidak pernah tersangkut pidana ataupun kasus narkoba, kemudian tidak sedang berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI ataupun Polri. Nah, tahun kemarin itu ada persyaratan umum mengenai IPK atau indeks predikat kumulatif. IPK minimal untuk D3 itu 2,76, kemudian untuk D4 atau S1 juga sama 2,76, dan untuk S2 3,0 dengan skala 4. Jadi ini tuh tiap instansi bisa beda-beda sih. Nah, ini referensi tahun kemarin untuk di daerah aku gitu. Nanti kalian pastikan lagi saat formasi sudah diumumkan. Nah, untuk tenaga kesehatan pastikan kalian punya STR yang masih berlaku pada saat pendaftaran. Sekarang kita masuk ke persyaratan khusus. Persyaratan khususnya itu ada KTP. Pastiin kalau NIK kalian itu sudah terdaftar di Disdukcapil, jadi nantinya nggak sulit lagi saat mendaftar. Kemudian yang kedua ada pas foto terbaru. Nah, aku saranin nih untuk pas foto, kalian foto pakai kerudung hitam, kemeja putih, biasanya latar belakangnya itu merah, supaya nanti waktu pemberkasan CPNS itu bisa terpakai lagi fotonya. Selanjutnya ada ijazah yang sudah kita bahas tadi ya, jadi ijazah dari SMA atau sederajat, perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi BAN PT atau LAMPTKes atau Pusdinakes pada saat kalian lulus. Nah, gak lupa juga transkrip nilai, terus ada surat keterangan akreditasi pada saat kalian lulus dari program studi ataupun dari perguruan tingginya, salah satu aja biasanya. Nah, kemudian ada SKCK, ada juga instansi. Selanjutnya ada surat lamaran. Biasanya surat lamaran ini formatnya sudah ditentukan sama instansi, nanti tinggal tunggu aja ketentuannya, harus diketik atau harus ditulis tangan, dan format kertasnya harus pakai kertas folio atau HVS. Jadi ini bisa disiapkan nanti menjelang kalian mendaftar atau ketika kalian sudah milih formasinya. Terus ada surat keterangan kumlot bagi kalian yang akan mengikuti formasi kumlot. Terus ada surat keterangan sehat. Nah, untuk legalisir atau enggaknya, sebaiknya kalian udah menyiapkan 2 dokumen.
yang dilegalisir dan yang asli. Oh iya, kalian udah tahu kan kalau berkas-berkas ini harus di-scan dulu dan kalian siapkan berkasnya dalam bentuk PDF atau JPEG, karena ada beberapa berkas yang di-upload bentuknya PDF, ada beberapa berkas juga yang di-upload dengan bentuk JPEG. Kayak tahun kemarin itu KTP itu harus JPEG, sedangkan kayak transkrip nilai, STR, ijazah itu dalam bentuk PDF dengan ukuran yang kurang dari 1 MB. Jadi persyaratan khusus apa sih yang bisa disiapin dari sekarang? Nah, kalian udah bisa nyiapin pas foto terbaru. Pastikan ketika kalian foto itu memakai baju yang formal. Kemudian surat keterangan akreditasi, kalian udah harus tanya-tanya ke kampus atau tanya ke teman, udah harus punya surat akreditasi dan pastikan itu berlaku pada saat kalian lulus. Kemudian SKCK, tahu kan kalau misalnya SKCK-nya baru bikin nanti itu ngantrinya kayak apa, jadi mendingan kalian siapin dari jauh-jauh hari. Oh iya, satu lagi, surat keterangan kumlot kalau kalian merasa IPK kalian kumlot dan nanti mau ikutan jalur formasi kumlot. Udah harus dibikin dari sekarang juga ya, atau diminta ke kampusnya. Nah, untuk proses pendaftaran nanti, 3 hal yang penting, pastiin NIK kalian terdaftar di Disdukcapil. Kemudian pastikan juga nomor kakak juga aman terdaftar di Disdukcapil juga, dan siapkan juga kakaknya kartu keluarga, dan kalian harus punya email aktif. Nah, segitu dulu sharing mengenai persyaratan seleksi CPNS. Gak akan jauh beda tahun kemarin sama tahun sekarang. Kita tunggu formasinya, mudah-mudahan bulan depan udah keluar formasinya, dan kita teliti lagi persyaratan umum, persyaratan khusus di setiap instansinya. Dan makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang baru mau ikutan seleksi CPNS untuk pertama kali. Semangat terus. Jangan lupa untuk like, komen, tanya kalau misalnya ada yang kurang jelas atau koreksi aku kalau ada yang salah. Subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke semua media sosial yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa merasakan manfaatnya. See you, bye.